Jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys. Halo pejuang PTN yang ada di Indonesia, terlebih khusus kampus UI dan kampus UGM. Kembali lagi bertemu dengan channel JQ Math. Gimana teman-teman hasil SNBT kemarin? Semoga buat teman-teman yang telah lulus hasil SNBT-nya selamat, dan buat teman-teman yang belum rezeki di SNBT tetap semangat. Masih banyak jalan ya menuju masa depan atau menuju kampus impian. Di saat ini bersama channel JQ Math kita akan melanjutkan pembahasan soal SIMAK UI versus UTUL UGM. Di saat ini kita akan membahas soal-soal materi barisan dan deret aritmetika geometri. Oke teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama untuk SIMAK UI dan UTUL UGM. Untuk soal yang pertama, yaitu soal SIMAK UI tahun 2019. Kita perhatikan soalnya di sini. Jika A kuadrat min BC, B kuadrat min AC, C kuadrat min AB adalah barisan aritmetika dengan A min C sama dengan 6, berapakah nilai AB? Seperti kita ketahui untuk barisan aritmetika, kita bisa menggunakan konsep suku tengah, yaitu suku tengah konsepnya itu adalah UT sama dengan A ditambah dengan UN per 2, atau bisa ini menjadi 2 UT itu sama dengan A ditambah dengan UN. Dimana jika kita perhatikan dari ketiga barisan ini sebagai suku pertama, ini UN-nya adalah suku terakhir, dan di tengahnya ini adalah suku tengahnya. Sehingga untuk suku tengah berdasarkan konsep yang ini teman-teman, bentuknya menjadi 2 dalam kurung B kuadrat min AC sama dengan A kuadrat min BC ditambah UN-nya adalah C kuadrat min AB. Selanjutnya kita sederhanakan di sini ya bentuknya ya, 2B kuadrat min 2AC sama dengan A kuadrat ditambah dengan C kuadrat min, ini kita faktorkan, kebetulan di sini ada variabel B yang sama. Ini min B dalam kurung di sini A ditambah dengan C. Selanjutnya di sini kita sederhanakan lagi ya teman-teman. Perhatikan bentuk persamaan bentuk kuadrat A kuadrat tambah C kuadrat ya. Mungkin teman-teman ingat konsep X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan A ditambah dengan, maksudnya di sini X ditambah dengan Y kuadrat dikurangi dengan 2XY. Ini adalah bentuk penyederhanaan dari X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan X tambah Y kuadrat min 2XY. Ini kita hapus saja ya teman-teman di sini. Ini bentuknya adalah X ditambah dengan Y kuadrat min 2XY. Sehingga bentuknya ini menjadi 2B kuadrat min 2AC, A kuadrat tambah C kuadrat itu sama dengan A ditambah C kuadrat min 2AC min B dalam kurung A ditambah dengan C. Selanjutnya di sini ada yang bisa kita sederhanakan ya teman-teman, yaitu min 2AC. Min 2AC ini bisa langsung kita eliminasi ya, karena ini bisa kita sederhanakan. Di sini sisanya adalah 2B kuadrat ya. 2B kuadrat sama dengan A ditambah dengan C kuadrat min B dalam kurung A ditambah dengan C. Perhatikan lagi di sini ada bentuk yang sama, yaitu A tambah C, A tambah C. Ini kita faktorkan lagi. Ini menjadi bentuknya adalah 2B dikali B, ini sama dengan AC dikali dengan A tambah C dikurangi dengan B. Karena jika kita kali ke dalam, ini bentuknya sama kayak bentuk yang ini ya teman-teman. Sehingga dari sini bisa kita sederhanakan lagi.
2B dikali dengan B sama dengan A ditambah dengan C dikali dengan A ditambah dengan C dikurangi dengan B. Dari sini kita bisa membuat kesimpulan atau mencari bentuk persamaannya ya. Di sini udah bisa kelihatan ya teman-teman bentuk persamaannya, di mana di sini perkalian, di mana jika kita jabarkan ini ya teman-teman, ini 2B itu sama dengan A ditambah dengan C, atau B itu sama dengan A ditambah dengan C min B. Selanjutnya kita sederhanakan ya teman-teman sini. Ini kita sederhanakan lagi, bentuknya menjadi B sama dengan A ditambah dengan C per 2. Dari sini tujuan kita adalah mencari bentuk A min B ya teman-teman. Gimana caranya sehingga bentuk dari B sama dengan A tambah C per 2 itu menjadi bentuk A min B. Jika kita buat menjadi bentuk persamaan A min B, maka di sini A min B ini sama dengan A min dalam kurung A ditambah dengan C per 2. Karena A sebenarnya di sini A dikurangi A itu hasilnya 0. Tapi tujuan kita di sini adalah mengarahkan ke bentuk pertanyaan dari soal ya teman-teman. Sehingga dari sini ini bisa kita sederhanakan lagi teman-teman. A min B karena ini udah mengarah ke pertanyaan soal sama dengan A min A tambah C per 2. Ini kita samakan penyebut ya teman-teman. Ini A per 1, 2 bagi 1 dikali A, di sini 2A dikurangi dengan A ditambah C. Selanjutnya di sini A min B sama dengan 2A kurang A itu adalah A, minnya kita kali ke dalam, berarti ini min C per 2. Sehingga di sini A min B sama dengan, kebetulan di sini nilai A min C telah diketahui yaitu 6, maka di sini 6 bagi 2 hasilnya sama dengan 3. Dengan demikian jawaban dari soal ini yaitu nilai A min B sama dengan 3, dan jawaban yang benar adalah yang B. Gimana teman-teman untuk soal pembuka kali ini? Lumayan gampang apa lumayan susah nih teman-teman? Mungkin teman-teman bisa menilai sendiri ya apakah soal ini susah atau mudah atau sulit ya. Oke, kita langsung saja untuk selanjutnya kita coba bahas untuk UTU UGM di tahun 2019. Ini di tahun yang sama dengan SIMAK UI ya teman-teman. Kita langsung saja ke pembahasan UTU UGM 2019. Diberikan barisan geometri tak konstan ABC jika ABC sama dengan 27 dan 9A tambah B tambah C sama dengan 33, berapakah nilai dari 6A tambah 7B? Ingat kita juga bisa menggunakan sukut tengah ya, sukut tengah dari bentuk geometri, yaitu sukut tengahnya itu adalah UT kuadrat itu sama dengan A dikali dengan UN, dimana pada barisan ABC ini sebagai A-nya, ini sebagai barisan terakhirnya C, dan B-nya itu sebagai UT. Sehingga bentuk ini menjadi B kuadrat sama dengan suku pertamanya A, suku terakhirnya itu adalah C. Dari sini kita coba sederhanakan bentuk yang ini ya, yaitu A kali B kali C sama dengan 27. Kebetulan A dikali C itu adalah B kuadrat dikali dengan B sama dengan 27. B kuadrat dikali B itu adalah B pangkat 3 sama dengan 27. B pangkat 3 sama dengan 27 itu adalah 3 pangkat 3. Sehingga untuk nilai B di sini sama dengan 3. Selanjutnya di sini diketahui juga nilai dari 9A ditambah dengan B, B-nya adalah 3, ditambah dengan C sama dengan 33, sehingga di sini 9A ditambah dengan C sama dengan 3 pindah ruas, artinya 33 dikurang 3 hasilnya 30. Kita sederhanakan lagi ya di sini teman-teman.
yaitu di sini C sama dengan 30 dikurangi dengan 9A. Selanjutnya, kita perhatikan bentuk yang awal yang ini ya teman-teman. B kuadrat sama dengan A dikali C, di mana B-nya 3, artinya B kuadrat itu sama dengan 9, sama dengan A dikali C-nya adalah 30 min 9A. Ini kita sederhanakan, 9 sama dengan 30A min 9A kuadrat. Ini kita bagi berapa ya teman-teman? Bagi 3 ya, mungkin bisa bagi 3. Ini hasilnya 3 sama dengan 10A min 3A kuadrat ya. Ini kita pindah ruas, ini hasilnya adalah pindah ruas ke kiri ya teman-teman, min jadi plus yaitu 3A kuadrat min 10A ditambah 3 sama dengan 0. Dari sini kita faktorkan ya teman-teman, caranya ini kita kalikan berapa kali berapa hasilnya 9, dan jika ditambahkan itu hasilnya adalah 10. Hasilnya adalah min 1 kali min 9, ini min 10 ya, min 1 ditambah dengan min 9. Karena di sini koefisien dari bentuk kuadratnya adalah 3, maka bentuk faktornya di sini adalah 3A min 1 atau 3A min 9 sama dengan 0. Di mana pembuat nolnya di sini A sama dengan sepertiga atau A sama dengan 3. Perhatikan di sini ada keterangan barisannya di sini tak konstan, artinya tak sama ya. Karena di sini B-nya 3, maka untuk nilai A-nya itu tidak mungkin 3 ya. Berarti ini nggak mungkin nilai A-nya 3. Sehingga bisa kita ambil di sini untuk nilai A-nya ini adalah sepertiga. Selanjutnya kita masih menyederhanakan bentuknya ya untuk mencari C-nya. Tapi sebelum kita mencari C, ternyata bentuk pertanyaan dari soal ini hanya nilai dari A dan B, yaitu nilai dari 6A, A-nya adalah sepertiga, ditambah dengan 7B, B-nya adalah 3, 6 kali sepertiga itu adalah 2, ditambah 7 kali 3 adalah 21, maka 2 ditambah 21 hasilnya adalah 23. Dan jawaban yang paling benar adalah yang C. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya untuk tahun 2020. Kebetulan di tahun 2020 untuk UGM tidak melaksanakan ujian mandirinya ya teman-teman. Karena waktu itu pandemi, jadi dialihkan untuk seleksi mandiri untuk UGM tahun 2020 itu dengan mengambil nilai dari UTBK. Dan untuk saat ini kita coba bahas untuk SIMAK UI 2020 ya untuk dua soal ini teman-teman. Kita langsung saja ke pembahasan soalnya di sini. Diketahui di sini jika A, B, 3A ditambah B dan 4A tambah B tambah 4 merupakan 4 suku barisan pertama aritmetika, maka selisih suku ke-10 dengan suku pertama barisan tersebut adalah, perhatikan kita bisa menggunakan konsep suku tengah lagi teman-teman dari ketiga barisan ini ya. Ini barisan ini yang pertama kita sederhanakan suku tengah yang di awal pembahasan soal ya, yaitu 2UT sama dengan A ditambah dengan UN, dimana ini barisan pertamanya, B-nya adalah UT-nya, 3A tambah B ini adalah barisan terakhirnya. Sehingga jika kita masukkan ke konsepnya, hasilnya adalah 2B sama dengan A-nya tetap A, ditambah dengan 3A, ditambah dengan B. Kita sederhanakan lagi, B pindah ke kiri ya, 2B dikurang B hasilnya B, A ditambah 3A itu hasilnya 4A. Sehingga untuk penyederhanaan pertama kita dapatkan bentuknya adalah B sama dengan 4A. Selanjutnya untuk 3 suku berikutnya, yang ini ya teman-teman, 3 suku berikutnya yaitu suku kedua, suku ketiga, suku keempat, di mana suku kedua ini adalah B, suku
ketiganya 3A tambah B, suku keempatnya adalah 4A tambah B tambah 4. Dengan menggunakan konsep suku tengah, suku ketiga ini menjadi suku tengahnya ya teman-teman, dari suku kedua 3, 4, sehingga suku tengahnya di sini adalah 2 dikali dengan 3A ditambah dengan B sama dengan dari ketiga suku, yaitu suku kedua, ketiga, keempat. Suku keduanya di sini menjadi suku pertama atau A-nya, yaitu B, ditambah suku terakhirnya di sini adalah 4A ditambah B ditambah dengan 4. Selanjutnya kita sederhanakan. Ini hasilnya adalah 6A ditambah dengan 2B sama dengan 2B ditambah dengan 4A ditambah dengan 4. Kita sederhanakan lagi ya di sini. Ini 2B-nya bisa kita eliminasi. 6A, 4A, 4A bisa pindah ruas ke kiri. 6A dikurang 4A hasilnya adalah 2A sama dengan 4. Maka A-nya ini sama dengan 4 bagi 2, hasilnya 2. Dari sini, ini kita bisa menentukan nilai dari B, yaitu 4A. Maka 4 dikali A-nya 2, 4 kali 2 hasilnya adalah 8. Perhatikan pertanyaan ya di sini ya, yaitu selisih suku ke-10 dan suku pertama. Sebelum kita menentukan selisih suku ke-10 dan suku pertama, kita tentukan terlebih dahulu barisannya di sini, yaitu barisannya di sini adalah A, B, 3A ditambah dengan B dan seterusnya ya, di mana A-nya adalah 2, B-nya adalah 8. So ketiganya 3A, yaitu 3 kali 2 6 ditambah 8 14. Dari sini kita bisa menentukan suku pertama atau A-nya ya. Ini untuk suku pertama barisan aritmetika A-nya sama dengan 2. Beda atau selisih yaitu U2 kurang U1, yaitu 8 dikurang 2 hasilnya 6 ya di sini ya selisihnya. Dan selanjutnya kita masukin ke konsep barisan aritmetika, yaitu UN sama dengan A ditambah dengan N-1 dikali B. Pertanyaannya di sini adalah U10 dikurangi U1 ini sama dengan U10 itu adalah A ditambah N-nya 10 dikurang 1 9B dikurangi dengan U1-nya itu adalah A, maka di sini hasilnya adalah 9B, di mana untuk nilai B-nya adalah 6, maka 9 dikali 6 hasilnya 54. Dengan demikian, jawaban dari soal ini yaitu yang D. Gimana teman-teman untuk soal SIMAK UI 2020? Oke, kita langsung saja ya ke pembahasan soal berikutnya untuk SIMAK UI 2020-nya, tapi di sini lebih ke sainteknya ya teman-teman. Tapi sebenarnya tingkatannya sama ya teman-teman. Hanya jika kita melihat bentuk soalnya ini emang kelihatan susah, tapi sebenarnya ini adalah soal yang cukup mudah ya teman-teman. Untuk pembuktiannya kita langsung saja. Di sini diketahui jika diketahui suku ke T dari suatu deret geometri adalah 9T dan suku kedua T adalah T, maka pernyataan berikut yang benar adalah kebetulan untuk soal ini merupakan tipe soal 1, 2, 3, 4, di mana tipe ini merupakan tipe yang sama dengan soal-soal yang ada di UTBK SNBT, dengan cara kita menentukan nomor berapa yang merupakan pilihan jawaban yang benar dengan menggunakan konsep yang sama, yaitu jika 1 benar 2 salah jawabannya B, jika 1 salah 2 benar jawabannya C, jika 1 2 salah itu jawabannya E, dan jika 1 2 benar 4 salah itu jawabannya A, dan jika 1 2 4 benar itu jawabannya adalah D. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soal ini. Diketahui di sini adalah deret geometri. Ingat bentuk konsep dari deret geometri yaitu barisan geometri ya. UN sama dengan A dikali dengan R pangkat N-1. Pada soal diketahui di sini adalah UT ya. Berarti ini bentuknya menjadi A dikali dengan R pangkat, karena N-nya di sini sebagai T, maka di sini T-1 sama dengan 9T. Selanjutnya kita sederhanakan, ini A dikali dengan R pangkat T dibagi dengan R pangkat 1,
Kenapa bentuknya seperti ini? Karena kita harus mengingat bentuk eksponensial ya teman-teman, yaitu A pangkat X min Y itu sama dengan A pangkat X dibagi dengan A pangkat Y. Maka bentuk dari R pangkat T min 1 itu menjadi bentuk R pangkat T dibagi dengan R pangkat 1 sama dengan 9T. Selanjutnya, ini bentuk dari A per R ini sama dengan 9T per R pangkat T ya teman-teman. Ini hanya kita kali silang aja ya di sini. Sehingga bentuk A per R itu sama dengan 9T dibagi dengan R pangkat T. Selanjutnya, untuk bentuk yang kedua di sini, bentuk yang kedua diketahui suku kedua T ya, berarti U2T ini sama dengan A dikali dengan R pangkat N-nya sebagai 2T, berarti sini 2T min 1 sama dengan T. Selanjutnya, dengan menggunakan konsep eksponensial juga atau bentuk pangkat, ini bentuknya menjadi A dikali dengan R pangkat 2T dibagi dengan R, ini sama dengan T. Maaf, sebelum kita melanjutkan bentuk ini, kita coba sederhanakan ya teman-teman. Sederhanakan terlebih dahulu bentuknya itu menjadi bentuk yang sama dengan penyederhanaan yang pertama ya, bentuk yang pertama. Di mana ini jika kita sederhanakan di sini bentuknya menjadi A dikali dengan R pangkat T dikali dengan R pangkat T min 1 sama dengan T. Kenapa bentuknya bisa seperti ini? Karena bentuknya itu menyesuaikan dengan konsep eksponensial juga ya teman-teman, yaitu A pangkat X ditambah dengan Y itu sama dengan A pangkat X dikali dengan A pangkat Y. Karena ini R pangkat T dikali R pangkat T min 1 itu sama dengan bentuk dari R pangkat T ditambah T min 1. Sehingga bentuknya ini sama seperti 2T min 1. Kenapa tujuannya kita ubah bentuknya seperti ini? Karena kita mengarahkan ke bentuk yang pertama ya teman-teman. Yang ini teman-teman. Sehingga dari bentuk ini bisa kita lihat di sini bentuknya adalah R pangkat T dikali dengan A dikali dengan R pangkat T min 1 itu sama dengan T. R pangkat T dikali dengan A kali R pangkat T min 1 itu hasilnya adalah 9T ya di sini. Ini sama dengan T. Dimana T dan T-nya bisa kita eliminasi ya, bisa kita bagi langsung hasilnya 1 di sini ya. Sehingga di sini R pangkat T itu sama dengan 1/9. Dari sini kita bisa melihat bentuknya ya teman-teman. Ternyata nilai dari R pangkat T itu adalah 1/9. Dari sini ini sama dengan 9 pangkat T dibagi dengan R pangkat T itu adalah 1/9. Maka bentuk dari A per R itu sama dengan 9T dibagi 1/9 itu hasilnya adalah 81T. Dimana untuk pernyataan yang pertama di sini bukan A per R tapi R per A yang hasilnya 81T. Dengan demikian untuk pernyataan 1 di sini adalah pernyataan yang salah. Selanjutnya untuk bentuk yang ini ya teman-teman, kita coba arahkan ke bentuk pernyataan yang kedua, di mana bentuk dari R pangkat T ini sama dengan 1/9. Dimana caranya agar bentuk R pangkat T atau bentuk pangkat T ini bisa eliminasi ya, dieliminasi dengan cara kita pangkatkan kedua ruas dengan pangkat 1/T. Karena pangkat dipangkatin itu hasilnya itu dikali ya, sehingga di sini R pangkat T dikali dengan 1/T itu hasilnya R sama dengan 1/9 dipangkatkan dengan 1/T, dimana ini bentuknya menjadi 1/9 akar dari T. Jika teman-teman bingung kenapa bentuknya bisa seperti ini, konsepnya di sini ya teman-teman, yaitu A pangkat X per Y itu sama dengan A pangkat X dibagi dengan akar dari Y. Berarti di sini 1 ya, sebenarnya di sini adalah 9 pangkat 1 akar T.
Dengan demikian, bentuk pernyataan kedua salah ya teman-teman. Karena R-nya di sini sama dengan 1 dibagi dengan akar T dari 9 dikurang 1. Sedangkan nilai R-nya di sini harusnya adalah 1 dibagi dengan akar T dari 9. Dengan demikian, untuk bentuk pernyataan yang kedua di sini juga merupakan pernyataan yang salah. Karena pernyataan 1 dan 2 salah, tanpa kita uji coba lagi, untuk pernyataan 4 ini bernilai benar. Dengan demikian, jawaban dari soal ini adalah yang E. Gimana teman-teman untuk pembahasan soal SIMAK UI dan untuk UGM untuk saat ini, apakah mudah atau sulit nih teman-teman? Dan untuk soal selanjutnya yaitu soal SIMAK UI 2021 dan untuk UGM 2021 dan juga SIMAK UI 2022 dan untuk UGM 2022-nya akan kita bahas di video selanjutnya, yaitu video di part yang ke-6 teman-teman. Untuk itu jangan lupa untuk di subscribe, dinyalakan tombol notifikasinya agar setiap kali Kak mau upload soal atau ada soal terbaru, teman-teman langsung mengetahui bahwa di sini ada updatean terbaru untuk channel JQ Math. Gimana teman-teman? Lumayan paham ya untuk pembahasan video kita kali ini? Semoga apa yang dibahas hari ini bermanfaat buat teman-teman dan jangan lupa di subscribe, di like, di share. Untuk hari ini sekian dan terima kasih.